Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berjumpa lagi di pertemuan keempat untuk matematika. Ini masih lanjutan dari bahasan statistika. Sekarang kita akan bahas tentang ukuran letak data. Nah, untuk ukuran letak data ini ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama adalah kuartil, yang kedua desil, dan yang ketiga adalah persentil. Nah, ini sekaligus akan dijelaskan karena dalam pengerjaannya untuk mengerjakan kuartil, desil, dan persentil ini sama semuanya ya. Untuk data tunggal, kuartil. Untuk mencari kuartil, dari pengertiannya dulu, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Sedangkan desil itu membagi data menjadi 10 bagian, dan persentil itu membagi data menjadi 100 bagian. Untuk mencari kuartil, maka letak kuartil KI. I-nya itu kalian bisa ganti dengan 1, 2, atau 3. Jadi kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. KI itu sama dengan data ke IN tambah 1 per 4. Ini untuk kuartil. Berbeda untuk desil. Desil itu I-nya 1 sampai 9. Data ke IN tambah 1 per 10. Ini bedanya. Kalau kuartil datanya dibagi 4. Kalau desil datanya dibagi 10. Sedangkan persentil ini datanya dibagi dengan 100. Persentil I-nya itu bisa dari 1 sampai 99. Kemudian di kuartil ini ada jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil atau kita simbolkan JQ adalah Q3 dikurangi Q1. Sedangkan simpangan kuartil kita simbolkan dengan QD itu adalah Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Di persentil ada jangkauan persentil. Kita simbolkan dengan JP, jangkauan persentil sama dengan persentil ke 90 dikurangi persentil ke 10. Nah, itu untuk data tunggal. Sedangkan untuk data kelompok, kuartil, desil, dan persentil, cara perhitungannya hampir sama dengan menghitung median. Kalau median, itu kan letak median itu setengah dari jumlah frekuensi. Nah ini, kalau kuartil, letak kuartilnya itu adalah I per 4N. Kalau desil, I per 10N. Kalau persentil, I per 100N. Semuanya ini, data-data yang dicarinya ini hampir sama. Ya, jadi oleh Ibu disatukan pembahasannya, karena yang berbeda hanya ininya saja. Cara perhitungannya itu sama. Kita ke contoh soal. Tentukan simpangan kuartil, desil ke-8, dan persentil ke-45 dari data berikut. Ini adalah datanya. Nah, untuk menjawabnya, urutkan dulu. Kalian harus urutkan dulu data dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, ini diurutkan. Dan N-nya di sini, N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. N-nya itu 11. Ya. Yang ditanyakan adalah simpangan kuartil atau QD. Simpangan kuartil itu adalah setengah Q3 dikurangi Q1. Q3-nya kita cari dulu. Berarti data ke, tadi kan N, data ke IN tambah 1. I-nya itu ganti dengan 3. 3, 11 tambah 1 per 4. 11 tambah 1 kan 12. 12 dibagi 4 itu 3. 3 kali 3 jadi 9. Q3 data ke 9. Itu artinya data ke-9. Lihat di sini, data ke-9 itu berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti Q3-nya adalah 9. Ya, di sini. Kemudian Q1. Q1 data ke 1, 11 tambah 1 per 4. Ini kan 12 dibagi 3, 3. 3 kali 1, 3. Data ketiga. Data ketiga berarti 1, 2, 3. Nah, Q1-nya sama dengan 4. Q-D sama dengan, atau simpangan kuartil sama dengan setengah Q3 kurangi 1. Setengah 9 dikurangi 4. Jadi 5 dibagi 2, jadi 2,5. Itu untuk simpangan kuartil. Nah, sekarang kita ke desil. Desil ke-8 berarti data ke-8 11 tambah 1 per 10. Nah, ini yang membedakan jadi per 10. Data ke 11 tambah 1 itu 12. 12 kali 8, 96. 96 dibagi 10 jadi 9,6. Artinya, kalau ini kan desimal. Kalau tadi kan yang kuartil
data ke-9. Jadi tidak ada desimalnya. Kita tinggal menghitung atau mencari data ke-9. Nah, ini kalau ada desimalnya, data ke-9 ditambah, ini desimalnya kan 0,6. 0,6 kali data ke-10 dikurangi data ke-9. Data setelahnya dikurangi data sebelumnya. Ya, jadi 9,6 itu data ke-9 ditambah 0,6 desimalnya, data ke-10 dikurangi data ke-9. Jadi data ke-9-nya itu adalah 9. Dari sini tadi data ke-10-nya itu adalah 9. Sini data ke-10-nya itu adalah 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, data ke-10-nya 9, ditambah 0,6, data ke-10-nya itu 10, dikurangi data ke-9-nya 9. Ini 10 kurangi 9 kan 1, 1 kali 0,6, 0,6. Jadi 9 tambah 0,6, jadi 9,6. Itu untuk desil ke-8. Untuk persentil ke-45. Berarti data ke-45, 11 tambah 1 per 100, yaitu data ke-5,4. Artinya data ke-5 ditambah 0,4, data ke-6 dikurangi data ke-5. 6 ditambah 0,4, ini data ke-6-nya adalah 6, data ke-5-nya 5. Data ke-5-nya 6 juga ya. Jadi 6 dikurangi 6, 0 dikali 0,4, 0. Jadi data ke-5 6 ditambah 0. Jadi persentil ke-45 nilainya adalah 6. Nah, ini berlaku untuk data tunggal. Sekarang kita ke data berkelompok. Tentukan kuartil ketiga, desil ke-7, persentil ke-45 dari data berikut. Nah, ini adalah soalnya. Yang harus kalian tentukan terlebih dahulu adalah nilai FK, frekuensi kumulatif. Jadi 9, di sini tulis lagi, 9 tambah 16 itu 25, tambah 25 itu 50, tambah 7, 57, tambah 3, jadi 60. Nah, frekuensi kumulatifnya sudah, kemudian tentukan dulu letak kuartil 3-nya. Jadi seperti mencari median yang waktu pertemuan sebelumnya, letak mediannya itu adalah setengah N. Kalau ini letak Q3-nya adalah I per 4N, berarti I-nya itu ganti dengan 3. 3 per 4 kali 60, yaitu 45. 45 ini ada di data frekuensi kumulatif yang 50. Berarti data ini yang akan kita pakai. Ya, TB Q3-nya 41 kurangi 0,5 jadi 40,5. Frekuensi kumulatif sebelumnya ini ada di atasnya 25. Frekuensi Q3-nya ini yang di pinggir 25. P-nya 20. 20 dari mana? Dari sini. 21 dikurangi 1. Ya. Jadi kuartil 3 sama dengan TB-nya 40,5 ditambah I per 4N-nya 45 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya 25 dibagi 25 kali 20. Ini 40,5 tambah 45 dikurangi 25. Itu 20 kali 20, 400. 400 dibagi 25, 16. Ditambahkan jadi 56,5. Ini untuk kuartil. Untuk desil, sama. Letak desilnya kita cari dulu. Letak D7 sama dengan 7 per 10 kali 60. Ini jadi 42. 42 letaknya masih di sini. Ya. Jadi TBD 7-nya 40,5. Frekuensi kumulatifnya yang di atasnya 25, frekuensi D7-nya tetap 25, P-nya 20. Jangan khawatir, data ininya sama, tetapi data letaknya ini berbeda. Jadi akan menghasilkan nilai yang berbeda dengan yang awal tadi. D7 40,5 tambah 42 dikurangi 25 per 25 dikali 20. Jadi 40,5 tambah 13,6 jadi 54,1. Kemudian persentil 45, kita cari dulu letak persentil 45, 45 dibagi 100 kali 60, ini adalah 27. 27 letaknya di mana? Masih di sini, ya, karena ini 25, berarti 27 ada di sini. TB-nya berarti masih sama 40,5, frekuensi kumulatif sebelumnya 25, frekuensi P45-nya 25, P-nya 20. Jadi P45 sama dengan 40,5 tambah 27 kurang 25 per 25 kali 20. Hasilnya 42,1.
Nah, itu untuk penjelasannya. Nah, itu untuk penjelasan dari kuartil, desil, dan persentil. Kemudian dilanjutkan ini untuk latihan soalnya. Nomor 1, ini ada data tunggal. Dicari simpangan kuartil, jangkauan persentil, dan desil ke-6. Kemudian nomor 2, ini ada data berkelompok. Yang dicari adalah kuartil ke-2, desil ke-7, dan persentil ke-60. Seperti biasa, soal yang sudah kalian kerjakan bisa langsung dikirim hasilnya melalui WA di Japri ya, atau di sekolah juga bisa diserahkan ke Ibu. Demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.